Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak kita dalam pembelajaran ekonomi kelas 11 di semester genap. Materi tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Selamat belajar ya, selamat berbahagia, dan semoga kalian mampu memahami pembahasan kita kali ini. Tetap semangat ya, senyum. Lanjut ya, kita bahas tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Di sini nanti kita akan membahas tentang badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Nah, secara umum, badan usaha diartikan sebagai perusahaan atau gabungan perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Karena tujuannya mencari laba, maka konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia dinilai sebagai kebulatan ekonomis. Badan usaha fokus pada cara menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ciri-ciri badan usaha antara lain tujuan perusahaan yaitu mencari keuntungan, menggunakan modal dan tenaga kerja, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Sementara fungsi badan usaha dibagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Nah, apa itu fungsi manajemen dan fungsi operasional? Kita akan bahas di sini ya. Fungsi manajemen meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan dalam menjalankan kegiatan suatu badan usaha. Nah, yang fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan untung atau laba. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya fungsi manajemen dengan fungsi operasional. Dari fungsi manajemen meliputi tugas-tugasnya, sedangkan fungsi operasional itu adalah dalam pelaksanaannya. Kita lanjut. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sesuai namanya, badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh suatu negara disebut sebagai badan usaha milik negara. Ciri khusus yang membedakan BUMN dari badan usaha lain yaitu sektor produksinya yang mencakup kebutuhan masyarakat luas. Contohnya bidang usaha sumber daya alam, komunikasi, listrik, transportasi umum, dan masih banyak lagi. BUMN juga menjadi salah satu sumber penghasilan negara yang keuntungannya digunakan untuk membiayai anggaran dan membayar hutang negara. Jadi, badan usaha milik negara ini menjadi salah satu sumber penghasilan negara. Nah, sumber penghasilan negara ini sangat penting untuk membiayai anggaran atau pengeluaran-pengeluaran negara dan membayar hutang negara. Kita lanjut. Nah, berikutnya kita lihat peran BUMN. BUMN memiliki banyak peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Apa saja peranannya? Ini yang pertama, pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang diminati usaha swasta. Yang kedua, penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Ketiga, pelaksanaan pelayanan umum seperti penyediaan fasilitas sekolah atau kesehatan, pembangunan jalan, dan menyediakan air bersih. Keempat, sumber penerimaan negara seperti keuntungan perusahaan, pajak, dan dari hasil produksi. Penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta yang besar dan membantu pengembangan usaha-usaha kecil dan koperasi. Peran yang keenam yaitu menyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat membantu negara mengurangi jumlah pengangguran. Ketujuh, memberi
arahan serta bantuan bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah, baik koperasi maupun UKM. Kedelapan, pemberi sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kesembilan, mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Jadi begitu sangat penting ya peran BUMN bagi perekonomian di suatu negara. Berikutnya kita lihat ciri-ciri badan usaha milik negara atau BUMN. Ciri-cirinya. Selain sektor produksi yang mencakup masyarakat luas, BUMN juga memiliki ciri-ciri lain. Ciri-ciri badan usaha milik negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh atau sebagian besar modal BUMN adalah milik negara. Yang kedua, selain BUMN didirikan untuk memperoleh keuntungan, BUMN bertugas melayani kepentingan umum. Pengawasan BUMN baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha BUMN berada di tangan pemerintah. Wewenang menetapkan kebijakan perusahaan berada di tangan pemerintah. BUMN dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank ataupun non-bank. Semua risiko yang terjadi pada BUMN sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Nah, kita lanjut ke bentuk-bentuk BUMN. Bentuk yang pertama adalah Badan Usaha Perseroan atau PT. Perseroan merupakan BUMN yang kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh pihak lain selain pemerintah, tapi tidak melebihi dari 49% dari total saham BUMN tersebut. Tujuan umum dari BUMN Persero adalah untuk menyediakan barang dan jasa dengan mutu tinggi dan dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta, contohnya PT BNI, PT BRI, PT Pertamina, PT Jam Sostek, PT Garuda Indonesia, dan PT Kimia Farma. Bentuk badan usaha yang kedua adalah Badan Usaha Umum atau Perum. BUMN Perum menjadi badan usaha yang seluruh kepemilikannya dipegang oleh negara tanpa ada pembagian saham dari pihak lain. Tujuan utama dibentuknya Perum adalah sebagai penyedia barang dan jasa yang terjangkau untuk kepentingan umum dan tetap mendapatkan keuntungan. Contohnya Perum Bulog, Perum Pegadaian, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum Jasa Tirta, Perum Balai Pustaka, Perum Damri, dan Peruri. Kelebihan dan kelemahan BUMN. Kelebihan BUMN meliputi 1. Memantau keberadaan usaha lainnya agar dapat berusaha lebih baik. Yang kedua, berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. 3. Memiliki kekuatan hukum yang kuat. 4. Organisasi disusun dengan baik. Kemudian, menyediakan barang dan jasa publik untuk kepentingan masyarakat. Dan terakhir adalah salah satu sumber pendapatan negara. Itu merupakan kelebihan. Nah, selain ada kelebihan dari BUMN, ada juga kelemahannya. Kelemahannya yaitu BUMN lambat dalam pengambilan keputusan karena kepemilikan atau pemegang saham atau pemodal adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. Jadi disinilah kelemahan dari
BUMN tersebut ya, biasanya karena di sini milik pemerintah. Jadi untuk memutuskan sesuatu itu harus dipertimbangkan secara bersama dan biasanya birokrasinya yang sulit dan berbelit-belit. Yang kedua, maju dan mundurnya BUMN tergantung pada niat baik para penentu kebijakan pada BUMN. Jadi penentu kebijakan di sini sangat berpenting untuk maju atau mundurnya perusahaan. Nah, kita masuki badan usaha yang kedua yang milik negara, yaitu di sini Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Apakah BUMD itu? Nah, serupa dengan BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD juga merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Bedanya, BUMD merupakan milik suatu daerah tertentu dan dipisahkan dari kekayaan daerah. BUMD diizinkan menyelenggarakan kegiatannya di wilayah asalnya atau di wilayah lain dengan izin kerjasama dari pemerintah daerah tersebut. Jadi BUMD ini diizinkan menyelenggarakan kegiatannya di wilayah asalnya atau di wilayah lain dengan izin kerjasama dari pemerintah daerah tersebut. Nah, kita lanjut tentang peran BUMD. Perannya kita lihat ya. BUMD memegang peranan penting dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun peran BUMD dalam peningkatan taraf hidup masyarakat adalah sebagai berikut. Pelaksana kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan daerah. Pemberi dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Yang ketiga, pendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha, memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan produk, perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. Jadi di sini BUMD ini berperan dalam mendorong perekonomian di daerah, terutama di sini adalah perintis bagi kegiatan dan usaha yang kurang diminati oleh swasta, maka dimilikilah oleh pemerintah melalui badan usaha milik daerah. Ciri-ciri badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, BUMD diatur berdasarkan usaha peraturan daerah. Kedua, modal perusahaan BUMD dapat berasal dari kekayaan daerah seluruhnya berdasarkan ketentuan lain. Bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum. BUMD merupakan badan usaha yang berada di tingkat provinsi. BUMD berperan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD dipimpin oleh Dewan Direksi yang diatur berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan. Nah, kita lanjut. Bentuk BUMD. Bentuk yang pertama, Perusahaan Umum Daerah Perumda. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda adalah perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Yang kedua, Perusahaan Perseroan Daerah atau Persero Daerah. Perusahaan perseroan daerah atau persero daerah adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah.
Sebagai tambahan, BUMD lebih banyak bergerak di bidang transportasi umum, perbankan, penyedia air bersih, dan pengelolaan pasar. Contohnya bis kota, bank daerah, perusahaan daerah air minum, serta perusahaan daerah perumput potongan hewan atau PDRPH. Lanjut. Di sini ada kelebihan dan kelemahan BUMD. BUMD memiliki berbagai kelemahan, yaitu modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Apabila menderita kerugian, pemerintah yang akan menanggungnya. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk melayani kepentingan umum, memperoleh fasilitas dari negara. Status pegawai diatur oleh peraturan pemerintah yang akan menanggungnya. Nah, kita lihat BUMD memiliki beberapa kelemahan, yaitu memiliki banyak fasilitas yang diperoleh dari negara sehingga berpotensi menyebabkan pegawai yang kurang disiplin. Sampai saat ini, pengelola BUMD masih dinilai kurang efektif sehingga kerap mengalami kerugian. Nah, ini menjadi PR ya. Kenapa BUMD itu pengelolaannya masih dinilai kurang sehingga kerap mengalami kerugian. Ini yang menjadi PR dari pemerintah ya. PR bagi kita semua untuk meningkatkan peran BUMD tersebut. Selanjutnya, ini yang terakhir. Ada 5 soal dan ini kalian kerjakan ya. Yang pertama, jelaskan pengertian dari badan usaha. 2, apa perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan? Ketiga, sebutkan badan usaha milik negara yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keempat, jelaskan bentuk-bentuk BUMN. 5. Bagaimana pelaksanaan BUMD saat ini dan mengapa perkembangan perekonomian di daerah tidak berkembang seperti di kota? Jelaskan. Ya, selamat bekerja ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Semoga kalian dapat nilai yang bagus, bisa mengerjakannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.